أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terjemah surah Ali Imran ayat 153. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul atau Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu atau kelompok yang lari. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, yaitu kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak menaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka. Agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, yaitu orang-orang Islam yang kuat keyakinan mereka, sedangkan segolongan lagi, yaitu orang Islam yang masih ragu, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Sangkaan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam peperangan. Mereka berkata, adakah dalam urusan ini? Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka.
Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat 156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataannya demikian itu karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 157. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, meninggal di jalan Allah bukan karena peperangan, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. 158. Dan sungguh sekiranya kamu mati dan atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat 160. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah dan orang-orang mukmin bertawakal. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Ayat 162. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam, itulah seburuk tempat kembali. 163. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah dan sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 165. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis seputar ayat 149 sampai 153 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diistimewakan aku dari seluruh para nabi dengan 4 hal. Aku diutus untuk seluruh manusia, dijadikan bumi semuanya bagiku sebagai masjid dan untuk bersuci. Dimanapun seseorang dari umatku menjumpai waktu salat, maka tersedia baginya masjid dan alat bersuci. Ditolong diriku dengan gentarnya dalam hati musuh sejauh perjalanan sebulan. Dihalalkan bagiku rampasan perang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Asbabun nuzul ayat 154. Zubair radhiyallahu an berkata, saat ketakutan meliputi kami pada perang Uhud dan Allah mengirimkan rasa kantuk kepada kami, tidak seorang pun di antara kami meletakkan dagunya menempel di dadanya. Lalu demi Allah, sungguh aku seperti bermimpi saat mendengar Mu'tab bin Qusair, seorang munafik, berkata, jika kita memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan ini, kita tidak akan terbunuh di tempat ini.
Aku pun menghafal dan menyimpan kata-kata itu dalam hati, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Rahawaih. Ayatnya adalah, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Asbabun Nuzul ayat 161. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hilangnya permadani merah pada perang Badar. Kata sebagian orang, mungkin Rasulullah SAW telah mengambilnya, maka turunlah ayat ini. Ayatnya adalah, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang bahwa apa yang dia khianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Ayat 165, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, mereka dihukum dibalas pada perang Uhud akibat tindakan mereka sendiri, yaitu mengambil fidah atau tebusan tawanan perang pada saat perang Badar. Pada perang Uhud, 70 sahabat Rasulullah SAW gugur sebagai syuhada dan sebagian sahabat lain melarikan diri. Selain itu, gigi depan Rasulullah SAW patah, topi bajanya hancur dan darah mengalir di wajahnya. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ahmad. Ayatnya adalah, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.